Iya, pemirsa, terima kasih karena Anda masih tetap setia bersama-sama dengan kami. Pemirsa, kembali kami ingatkan bahwa acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan yang saat ini sedang Anda alami, pemirsa jangan pernah putus asa dan jangan pernah menyerah. Karena memang kami ada untuk Anda. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda. Dan Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, Anda bisa mengirimkannya melalui SMS di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, kita beralih ke SMS pertama. SMS pertama dari 1095, gimana caranya supaya cinta itu menjadi manis, tidak lagi hambar? Silakan, Mbak. Ya, tentu kalau cinta itu tadi menjadi manis ya. Iya, gimana caranya supaya bisa menjadi manis? Berarti pernah manis kan? Dulunya pernah manis ya. Mungkin belum, karena Belum. yang ditanya adalah bagaimana caranya supaya cinta itu bisa menjadi manis. Oh iya, ya pada dasarnya cinta itu manis ya. Tapi kalau memang kita ingin lebih membuat cinta itu berkesan, ya, baik buat diri kita sendiri maupun pasangan, ya kita memang harus menjalaninya dengan tulus ya, itu yang pertama. Ya, bukan dengan target tertentu. Nah, terus kemudian juga yang supaya menjadi manis, maka itu harus dinikmati bersama kan. Nah, kalau satu kebersamaan itu bisa terjalin karena komunikasi tadi. Ya. Kalau dua orang tidak saling mengerti, walaupun mungkin naksir lah ya, tapi diem-dieman, mungkin tidak tahu ya kebutuhan satu sama lain. Nah, komunikasi itu sehingga bisa terjalin cinta yang indah, manis itu. yang manis lah ya. Kasarannya kalau ingin cintanya manis, jadilah manis, begitu ya. Harus terlebih dahulu dimulai dari diri sendiri. Ingin mengatakan begini, banyak orang berpikiran salah tentang cinta. Ya. Contohnya yang sederhana begini. Saya ingin mengatakan bahwa cinta itu sebenarnya saling. Cinta itu akan manis kalau kita mengerti konsep ini. Sang pria mencintai wanita, wanita mencintai pria. Jadi saling. Jadi maaf nih, saya ngomong lebih dalam nih mumpung jam 11 malam ke atas kan. Ya, bicara mengenai hubungan suami istri, itu berbicara hubungan saling, bukan sekedar oh istri harus melayani suami, bukan. Ya. Cinta didesain untuk dinikmati bersama. Itu yang dulu yang harus kita garis bawain. Kalau ada ketidakberfungsian ini, maksudnya hanya salah satu saja menikmati, maka cepat atau lambat cinta itu akan menjadi hambar. Jadi cinta itu akan tetap bertahan manis dan dia akan terus meningkat, manisnya itu meningkat dan indahnya itu meningkat jika saling dinikmati bersama, bukan hanya satu orang. Ya. Seringkali maaf, laki-laki kan seringkali egois. Ya pokoknya kamu harus layani saya ini sudah kerja, capek pulang. Pokoknya masa sampai rumah dan istri begini-gini lagi dan akhirnya istri, ya udah kewajiban istri. Nah, itu akan mengakibatkan cinta bisa menjadi hambar yang tanpa disadari. Ya. Ya, baik. SMS berikutnya. Ya, selamat malam, saya Doni di Batu Aji. Bagaimana caranya mengatasi kalau istri yang sifatnya posesif dan gampang emosi? Kalau istri gampang emosi, pertama Pak, coba kita belajar dulu. Istri ini belajar mendengar. Istri ini pinginnya apa sih? Setelah kita mendapatkan keinginannya, yang kedua kita lakukan introspeksi diri. Apakah keinginannya ini sesuai enggak? Dengan maksudnya mampu nggak kita penuhi misalkan dia keinginannya apa? Ada orang istri yang pokoknya taunya cemburu saja, suami pergi pagi pulang sore jam 6, kamu pasti sama wanita lain ya. Nah, marah lagi, ribut lagi dan berbagai macam. Kalau misalkan karena cemburu itu biasanya ada penyebabnya Pak, baik itu penyebab di masa lalu, baik itu karena luka hati yang dialami oleh istri, atau ada suara-suara negatif yang sudah sampai kepada sang istri. Misalnya berkata, oh suamimu itu kok di kantor rasanya suka ngelirik sekretarisnya misalkan. Nah, karena istri ini tidak komunikasikan sama suami, takut suami tersinggung, tapi nilai itu dia simpan. Kok suamiku suka ngelirik sekretarisnya ya? Suatu saat dia telepon kantor, sekretarisnya yang ngangkat dengan nada manja.
selamat siang, gitu kan. Wah, istri tambah kepanasan kan, kebakaran jenggot gitu kan. Nah, kalau ini tidak dikomunikasikan dan baik, bisa menjadi big problem. Ya, baik. SMS berikutnya dari 73103. Saya Hasna dari Bintan. Saya mau tanya, kami menikah baru 2 tahun tetapi sudah kurang harmonis karena suami saya sering ketahuan punya teman wanita tapi tidak secara langsung. Saya jadi sulit untuk percaya, jadi sulit untuk percaya lagi. Gimana ya biar kami bisa harmonis lagi? Tolong jangan disebut nomor telepon HP-nya. Ya, kita tidak menyebutkan nomor HP-nya secara keseluruhan. Baik, silakan. Jadi yang pasti begini. Yang pertama saran saya begini. Kalau dia hanya berteman saja, itu no problem. Tapi kalau sudah teman intim, itu menjadi problem. Nah, kalau Anda mendengar bahwa suami Anda memiliki hubungan intim dengan wanita lain, sementara Anda mendengar dan Anda melihat hubungan Anda sama suami ini seharusnya baik-baik saja dan tidak ada masalah, jangan menjadikan suara-suara negatif itu menjadi masalah. Nah, kalau Anda penasaran ingin tahu, belajarlah bertanya kepada sang suami. Komunikasi, katanya kamu begini loh, apa benar, gitu kan ya. Coba komunikasi membangun dan baik daripada Anda praduga-praduga. Wah, suamiku ini punya istri simpanan. Oh, suamiku ini punya wanita idaman lain. Waktu Anda praduga-praduga, otomatis Anda akan mengalami kesulitan untuk membangun cinta dengan suami, membagi kasih kepada suami. Kenapa? Karena ada ganjalan. Nah, bagaimana membereskan ganjalannya? Inilah yang harus diakui. Berdoa kepada Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan sampai suamiku salah mengerti. Aku mau ngomong, aku mencintai dia. Ini ada suara-suara negatif, tapi kami pasti bisa melaluinya bersama. Nah, cari waktu yang pas untuk ngobrol. Mungkin bisa mulai lewat bercanda, mungkin bisa ngomong pelan-pelan, tergantung kesukaan dari suami, hobi dari suami. Ya. Ya, berikutnya. Ya, SMS selanjutnya dari 32686. Selamat Bapak berdua, aku Rocky di Sekupang. Mau tanya, aku punya cewek, tapi aku tidak cinta. Malah aku suka sama orang lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana aku bisa keluar dari cintanya? Karena aku merasa tak ada guna pacaran karena bukan atas dasar cinta. Terima kasih. Ya, silakan Pak Bagus. Ya, kalau memang tidak cinta ya sebaiknya memang jangan dipaksakan ya. Karena nanti kalau masuk ke dalam jenjang rumah tangga, kan sekarang masih pacaran ya. Kalau masuk ke dalam jenjang rumah tangga, nanti seperti tadi ya, topik kita hari ini ya, cintanya menjadi hambar. Memulai rumah tangga sudah dengan hambar ya. Jadi belum tidak sempat merasakan yang nggak hambar gitu ya, cinta yang manis tadi. Ya. Nah, jadi ya Anda, karena saya percaya Anda sudah dewasa, ya ambillah keputusan yang terbaik ya. Ya, tapi tentunya karena Anda punya pacar, ya mungkin disampaikannya juga dengan baik ya. Yang penting untuk masa depan dan kebaikan Anda juga, dan juga kebaikan pasangan Anda. Kasihan juga dia nanti menikahi orang yang tidak mencintai dia sebenarnya. Yang unik, kenapa Anda mau jadian kan gitu ya. Kalau maaf, misalkan Anda dulunya awalnya membangun, Anda cinta kepada dia, kemudian dia juga cinta kepada Anda lalu jadian, dengan berjalan waktu cinta Anda menjadi hambar, Anda terpaut lagi dengan wanita lain, ya berarti Anda juga harus introspeksi diri. Kan logikanya kan, kalau saya tidak mencintai seorang wanita, ngapain saya mau jadi pacarnya dia? Ya, gitu. Ya, baik. SMS berikutnya dari 8058. Pak, gimana saya kok merasa bosan dengan istri saya? Bahkan kadang saya kepingin selingkuh, padahal pernikahan kami sudah 3 tahun. Dari Agus. Oh ya, buat Pak Agus begini. Saya tidak tahu penyebab utamanya di dalam apa yang ada dalam benak Anda, dalam rumah tangga Anda. Tapi secara jujur, saya juga dulu sempat mengalami sedikit tawar dengan istri saya. Kenapa? Contohnya, saya, maaf, laki-laki kan katanya nafsunya lebih besar gitu kan ya. Walaupun tidak selalu. Istri seringkali menunggu kita, dan akhirnya komunikasi yang tidak begitu lancar, dan akhirnya memunculkan, sudah malas lah, capek lah, ada istri sama enggak ya sama aja. Harga diri kita mulai jatuh dan berbagai macam, dan akhirnya mungkin bisa muncul kebosanan. Atau
atau Anda tidak pernah memunculkan satu variasi bukan variasi bercinta, maksudnya pergi bulan madu bersama, berdua, karena ada anak, bingung dan berbagai macam. Oke, diatur bagaimanapun. Ingat, setiap rumah tangga, kita suami istri tetap butuh waktu untuk berdua memupuk cinta. Apa nggak egois tuh Pak? Kadang ada orang berpikir, kok udah punya anak kok jalan-jalan berdua sih, nggak kasihan tuh sama anak-anak ditinggal gitu. Ya tentunya bukan dalam kondisi masih bayi barusan lahir kita tinggalkan, tidak. Yang pasti mungkin ada engkongnya yang jaga. Kita juga perlu untuk mencari waktu yang tepat. Karena begini, jika hubungan suami istri itu nggak benar, dia tidak akan bisa membagikan cinta yang benar kepada anak. Iya. Jika seringkali orang keliru prioritasnya, yang diprioritaskan adalah anak. Tapi kalau suami istri nggak benar, maka dia akan menjadi problem gitu loh. Iya. Cepat atau lambat rumah tangga ini ke depan akan menjadi problem. Yang benar kalau kita ada problem dalam rumah tangga, perkuat dulu hubungan suami istri. Masalah apapun perkuat dulu. Masalah ekonomi kah, masalah anak kah, masalah apa, suami istri ini pokoknya dua menjadi satu dulu deh. Kuat. Setelah kuat baru selesaikan masalahnya. Tapi kalau suami istri ini yang menjadi problem, nah itu dia. Itu yang saya katakan, rumah tangga ini nggak akan kuat menghadapi badai. Sedikit masalah saja goyang langsung. Tapi kalau ini kuat, tujuannya kuat, mengerti, punya fondasi yang kuat suami istri, maka badai yang kuat pun tidak akan bisa menggoyangkan mereka. Ya, baik. SMS selanjutnya dari 3063. Saya pria beragama A, saat ini sedang mengadu cinta dengan wanita yang beragama B. Pertanyaan saya, bagaimana jalan keluarnya karena kami sama-sama mempertahankan keyakinan? Saling mencintai tapi saling mempertahankan keyakinan masing-masing. Bagaimana menurut Bapak? Ya begini, tanyakan pada diri Anda lebih takut dengan Tuhan Anda atau Anda lebih takut sama pasangan Anda, kan gitu ya. Maksudnya begini, prioritas yang benar adalah kita kepada Tuhan terlebih dahulu, baru kepada pasangan. Kalau prioritas kita salah, kita nggak akan bisa menikmati keindahan cinta dalam rumah tangga. Nah, kalau kita prioritas kepada Tuhan, semua agama mengajarkan untuk menikah dengan yang seagama. Maaf kalau Anda berhubungan dengan orang yang tidak seagama atau tidak, ya apalagi mau menikah dengan seorang yang tidak seagama, berarti Anda tidak taat pada keyakinan Anda sendiri. Makanya saya katakan, untuk orang-orang yang berbeda keyakinan, saya cuma pesan gini, jangan pindah keyakinan hanya karena mau menikah. Karena maaf, fondasi rumah tangga Anda akan lemah. Fondasi rumah tangga yang kuat dimulai dari satu, keyakinan yang sama kepada Tuhan. Kalau keyakinannya nggak sama, maka fondasi rumah tangga Anda lemah. Saya bisa cerita banyak. Anda mau menikah dengan cara agama apa? Waktu Anda memiliki masalah mau diselesaikan dengan agama apa? Waktu Anda beribadah, Anda pergi sendiri, agama Anda ibadahnya hari A, agama istri Anda ibadahnya hari B, ditanya mana suamimu? Oh, ke sana. Anda tidak menjadi teladan. Nanti kalau ada anak-anak mau dididik dengan agama apa? Kita tentunya meyakini agama kita paling benar, kan gitu kan? Istri Anda meyakini agamanya paling benar. Nah, jadi saya sama sekali tidak menyarankan orang yang berbeda keyakinan untuk menikah. Ya, baik. SMS berikutnya. Aku punya cewek, cinta banget sama saya. Dan saya juga cinta sama dia, tapi tidak seperti besarnya cinta dia sama saya. Bagaimana sebaiknya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, yang menjadi pertanyaan bagaimana mengukurnya ya, karena ya ukuran cinta itu kan kalau kita mengukur dari diri kita sendiri, mungkin harapan kita terlalu besar ya. Sementara mungkin pasangan kita sudah memberikan yang terbaik lah menurut mereka. Nah, kalau memang menurut yang pasangan kita, jadi kalau cinta itu ya kita harus belajar bertoleransi, dalam arti kata ya kita harus bisa menerima kekurangan dari pasangan kita. Yang penting memang saling mencintai gitu. Bagaimana kalau kondisinya sang pasangan yang mencintai lebih besar, sementara dia merasa bahwa dirinya tidak mencintai sebesar pasangannya mencintai dia? Ya, seperti tadi, cinta itu kan harus dirawat, harus dipupuk. Ya, kalau sudah ada cinta mungkin kalau sistem ekonominya mungkin timbangannya berat ke sini ya, secara ekonomi ya di balance ya. Nah, caranya dipupuk tadi, ya belajar kalau pasangan sudah memberikan